Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Hari ini kita akan bikin video tentang ini. Ya, ini banyak banget yang request ya. Gimana komparasi antara 70 My dengan DidiPi. Gimana hasil rekamannya pada waktu siang hari, gimana rekaman pada waktu malam. Dan kira-kira gimana stabilisasinya. Dan ya review kurang lebih selama 2 bulan pakai. Kira-kira lebih rekomendasi yang mana ya? Nah, kita simak video selengkapnya yuk. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini. Yang terdengar barusan adalah welcome sound dari 70 My dan DidiPi. Terdengar yang 70 My punya lebih kenceng ya daripada DidiPi. Dan ini adalah cara setting sudut kemiringan yang ada pada kedua dashcam ya teman-teman. Di sebelah kanan adalah DidiPi, dia menggunakan semacam gerigi gitu. Jadi kita nggak fleksibel untuk mengatur sudut kemiringannya. Sedangkan yang punya 70 My sebelah kiri, dia lebih fleksibel. Jadi untuk pengaturan ini 70 My lebih unggul. Dan ini adalah tampak samping dari kedua dashcam itu, yang sebelah kanan 70 My, yang sebelah kiri DidiPi. Kelihatan jelas ya teman-teman, letak lubang chargernya itu berbeda. Kalau 70 My ada di bodi dashcamnya, kalau di DidiPi itu berada di bagian pengait antara dashcam dan kaca. Kalau ditanya lebih praktis mana, jelas lebih praktis dan lebih mudah 70 My. Kalau yang punya DidiPi ini agak susah buat mencabut sama masangnya, karena jujur ini mepet banget ke kaca. Tetapi poin lain dari punya DidiPi ini adalah bagian SD card-nya dia ada tutupnya, jadi nggak terbuka seperti punya 70 My. Sekarang kita masuk ke home screen dari kedua dashcam ini ya teman-teman. Yang pertama adalah 70 My. Ya ini gampang banget. Yang pertama kita milih wifi dari 70 My, kemudian login ke aplikasinya. Dan ini nggak perlu akses internet ya teman-teman, karena dari dashcam itu dia mengeluarkan wifi sendiri. Tinggal kita masuk ke alamat wifi itu. Dan bagi teman-teman yang kemarin tanya kalau muncul password itu diisi apa gitu ya. Nah ini saya juga nggak tahu diisi apa, karena saya loginnya itu menggunakan Facebook. Jadi tinggal dikonekkan ke aplikasi Facebook yang ada di HP kita. Ini otomatis bisa langsung terkoneksi. Dan inilah home screen dari 70 My. Oh ya, jika ada yang ingin lihat video review dan unboxing yang lebih lengkap dari kedua dashcam ini, bisa lihat di description box ya, atau lihat di kanan atas dari video ini. Dan ini adalah penampakan home screen dari DidiPi. Ya cara loginnya kurang lebih sama dengan 70 My ya, cuman ini nggak perlu login ke Facebook dulu, jadi dia langsung otomatis. Nah setelah pakai kurang lebih selama 2 minggu, tiba-tiba ada notif itu muncul terus gitu, bunyi ting ting ting, dan itu terus menerus ketika dipakai. Saya dan istri itu sampai bingung. Nah ternyata si dashcam ini dia minta upgrade software yang ada di dashcamnya, dan ini menurut saya oke ya, karena saya pakai 70 My itu dia belum ada pembaruan atau update untuk softwarenya. Dan ini adalah penampakan dari aplikasi DidiPi. Nah kalau teman-teman pengen tahu yang lebih lengkapnya, bisa dilihat di review masing-masing produk ya.
Inilah perbandingan 70 My dan DidiPay pada siang hari. Untuk informasi, 70 My yang ada di sebelah kiri, sedangkan DidiPay ada yang di sebelah kanan. Nah ini mohon maaf sebelumnya karena yang 70 My ini nggak sengaja ketarik anak saya ya, jadi viewnya agak nunduk sedikit. Di sini bisa kita lihat 70 My ini dia lebih terang daripada DidiPay. Tapi untuk warnanya lebih bagus DidiPay dari 70 My. Kemudian bagaimana untuk kondisi malam hari ketika low light? Kira-kira lebih bagus yang mana ya? Dan ini adalah video pada malam hari. Oke, kita akan pause pada bagian ini sebentar ya. Sekarang kelihatan yang sebelah kiri atau 70 My ini dia tingkat kecerahannya lebih cerah ya dibandingkan dengan punya DidiPay. Lihat punya DidiPay yang di sebelah kanan dia agak lebih gelap dibandingkan dengan punya 70 My yang ada di sebelah kiri. Dan ini adalah punya 70 My setelah di zoom. Ini plat nomor dari mobil yang di depan ini nggak kelihatan ya, tetapi detail lampu yang di kanan atas sama marka jalan yang ada di sebelah kanan itu masih terlihat lebih jelas. Dan ini punya DidiPay lah. Begitu di zoom ya teman-teman, ini kelihatan ini gambarnya pecah semua gitu ya. Gambar mobilnya pecah, kemudian gambar lampu di atas juga kurang seberapa jelas, apalagi marka jalan yang ada. Ini lebih baik 70 My punya. Stop, kita hold dulu gambarnya. Dan ini adalah punya dari DidiPay. Plat nomornya kelihatan tapi susah untuk dibaca. Dan ini gambarnya itu agak lebih buram, kelihatan kusam gitu ya di mata dibandingkan dengan punya 70 My. Kita akan lihat punya 70 My. Dan ini dashcam punya 70 My. Kelihatan kan warnanya lebih enak, lebih vivid gitu di mata. Dan setelah di zoom ternyata plat nomornya sih kelihatan, tetapi ya kita perlu waktu lah untuk memahami angka dan huruf yang tercetak di plat itu. Apa mungkin semua dashcam entry level yang di harga 500 ribuan kualitasnya seperti ini semua ya? Jadi bagus yang mana? Apakah 70 My atau DidiPay? Kalau menurut saya sih keduanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Ya maklumlah mungkin untuk di dashcam entry level seharga 500 ribuan keduanya jelas tidak ada yang sempurna. Tapi jika teman-teman punya pendapat yang lain silahkan tulis di kolom komentar ya di bagian bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe agar saya semakin semangat untuk bikin video-video yang lainnya. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton video ini dari awal hingga akhirnya. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan.